kita akan membahas tentang organisasi dan manajemen perpustakaan, di mana di dalam materi ini ya nantinya yang menjadi tagihan apa yang ingin dicapai, yaitu bagaimana kita bisa memahami organisasi dan manajemen perpustakaan. Apa manajemen perpustakaan? Jadi organisasi perpustakaan, manajemen perpustakaan. Oh, kalau manajemen perpustakaan itu Pak berarti langsung selesai mata kuliah kita Pak? Enggak. Tentu ada beberapa hal yang terkait dengan, karena itu kan nama mata kuliah kita Pak. Kalau sudah membahas nama mata kuliah selesailah satu kali pertemuan, tak seperti itu. Nah, apa yang akan kita bahas yang terkait baik itu organisasi dan manajemen perpustakaan ini ya. Ini ada indikator setidaknya di dalam kesempatan ini, dan kita juga berharap di makalah yang akan ditampilkan oleh teman kita yang akan tampil nanti, kalau nggak salah Bapak kelompok 2 ya. Itu ada tentang konsep organisasi itu apa, kemudian proses pembentukan organisasi seperti apa prosesnya. Tapi ingat, konsep organisasi itu konsep organisasi perpustakaan, bukan organisasi misalnya Pak saya ini ada di PMI, ada di HMI, oh konsepnya enggak, itu yang dibicarakan. Tapi organisasi perpustakaan. Kemudian ada lagi struktur organisasi perpustakaan. Strukturnya seperti apa sih ya yang ideal di dalam sebuah perpustakaan sekolah ataupun madrasah itu? Kenapa? Siapa tahu nanti kita ditugaskan di perpustakaan, bisa diangkat sebagai kepala perpustakaan. Nah, nanti ditanya apa yang diperlukan di bawahnya. Perlu staf apa namanya? Nggak tahu Pak. Nah, kan repot jadinya. Nah, maka melalui itu salah satunya kita harus tahu bagaimana bentuk struktur perpustakaan. Tapi di dalam kesempatan ini bisa-bisa saja kita membahas nanti sampai bentuk ataupun struktur organisasi perpustakaan perguruan tinggi. Nah, seperti apa? Nanti bisa kita banding-bandingkan. Kalau nggak salah Bapak di lokal B ya, itu agak detail ada gambarnya struktur itu. Nanti Bapak coba cek nanti. Nah, kemudian yang kita bahas berikutnya adalah manajemen perpustakaan. Ya, kemudian koordinasi dan kepemimpinan di dalam perpustakaan. Nah, itu beberapa indikator minimal yang harus kita bahas pada tatap muka atau pertemuan ini. Jadi karena di bulan puasa, ini hari pertama kita di dalam mata kuliah manajemen perpustakaan ya. Maka dari itu waktu pun sudah dipersingkat lebih kurang 1 jam. Kita menyesuaikan. Oke ya. Nah, tapi sebelum Bapak mempersilakan kelompok 2, Bapak ingin meninjau juga kelompok kita nih yang ada di grup. Ini ada lagi yang baru mau masuk. Oh, ini kapan dikirim nih? 6 menit yang lalu. Kapan Bapak mau ceknya? Ngirimnya itu jangan 6 menit yang lalu. Ini kan 6 menit nih. Apanya? Ya, dikasih tahu lah Bapak dari kemarin, tapi kan Pak saya sudah mau masuk tapi belum disetujui ya. Itu yang namanya juga Edmodo ini notifikasinya nggak sama seperti WA gitu kan. Iya, kalau WA ya lah, oh ada tuh yang belum terbaca, kan di Edmodo nggak ada. Maka dari itu harus didukung dengan WA. Oke ya. Jadi harapan Bapak, jadi makalah-makalah ini ya seharusnya seminggu yang lalu dikirimkan. Bapak cek dulu tingkat plagiatnya supaya nilainya jadi bagus, supaya ada peluang kesempatan kita untuk melakukan perbaikan. Tapi kalau misal dikumpulkan atau dikirim baru 6 menit, kapan lagi mau ngeceknya? Walaupun dicek kapan perbaikannya, ini keburu mau tampil gitu kan. Nah, itu. Nah, paham tuh? Kelompok 3, 4, 5, 6 ya. Paham nggak? Jangan terlambat ya. Jadi 1 minggu, berarti kelompok 3 upayakan hari ini dikirim makalahnya ke grup kecil dulu. Kenapa grup kecil Pak? Nanti Bapak cek dulu, setelah perbaikan baru diposting di kelas. Nah, sekarang karena nggak ada waktu, nah kelompok 2 ini kirimlah di
di kelas ini makalahnya itu, supaya teman-teman bisa buka makalahnya. Sudah dikirim? Itu belum masuk nih. Ini kelompok 1. Atau belum muncul? Nah, ya, baru muncul dia. 35 menit. Oh, udah lama nih. Ya. Mana PowerPoint-nya mana? PowerPoint-nya ada? Tidak ada? Ada? Kirim juga? Nggak apa-apa. Ya, supaya teman-teman, karena dijelaskan melalui PowerPoint kan, walaupun isi lengkapnya ada di makalah, siapa tahu yang PowerPoint itu mengatakan demikian, menjelaskan contohnya seperti ini, atau ada gambar di situ gitu kan. Oke, sehubungan dengan itu silakan kelompok 2 untuk tampil. Bawa laptop sendiri? Bawa laptop sendiri nggak? Nggak. Oh ya. Kalau nggak bawa laptop sendiri, apa pakai laptop Bapak? Silakan. Bapak download dulu ya, dak. Kalau nggak di download nanti susah, pakai kuota terus deh, dak. Kenapa tidak dibuat satu file? Nggak bisa caranya. Ya, nggak tahu caranya. Di channel YouTube Bapak itu ada, di dalam video penguasaan IT, waktu Bapak memberikan pelatihan dengan kakak tingkat kamu ngedit skripsi itu, bagaimana skripsi itu mulai dari cover sampai ke lampiran satu file. Ada di jalan. Bapak simpan dulu ya. Oke. Lama lagi. Silakan mengambil tempat kelompok 2. Dari samping sana saja ya, nggak ada ke sini. Tolong bantu cowok-cowok kursinya, mana yang cewek yang mau tampil. Ini cewek-cewek dari kawasan mana nih? Sungai Manau ya? Hah? Lemah Masurai? Ayo bantu angkat kursinya.
terisi pembahasan Bapak. Ya. Sudah dikirim apa PowerPoint-nya? Belum muncul. Ini mouse-nya. Ini mouse-nya. Mau pakai ini kan? Mau tampil kan? Yang cewek itu pernah megang batu giling. Ah, semua nentu deh tuh. Silakan. Ini kita record ya, supaya nanti bisa apa? Nah, ini lagi jalan recordnya, supaya bisa ditonton lebih lanjut. Ya. Silakan. Tinggal di maju mundur be, anunya itu, scrollnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kuliahan melalui dalam keadaan puasa. Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 mengenai organisasi dan manajemen perpustakaan. Diperkenalkan dulu, Bapak kan nggak tahu nih nama-namanya. Baiklah teman-teman, kelompok kami akan menyajikan makalah yang terkait dengan judulnya apa? Organisasi dan manajemen perpustakaan. Di dalam penyajian ini, ya kami ada satu kelompok ini, nama yang pertama siapa, mana orangnya, gitu kan? Nah, nanti Bapak mau kasih nilai dia siapa kan? Nggak tahu namanya satu-satu. Silakan. Baiklah, sebelum mengembangkan makalah kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Baiklah, mulai dari Kamu saja yang nyampaikan. baiklah dari yang Kamu nah proses popor bola. Sandi Irawan, dan di sebelah saya Sobri Ahmad, saya sendiri Kiki Remantoro, di
sebelah kiri saya. Yang pertama Susmanila, dan kedua Citra Nadia, dan yang paling ujung Ria Susanti. Baiklah, di sini kami akan sedikit memaparkan tentang makalah kami yang sudah berbentuk PowerPoint, yaitu tentang organisasi dan manajemen perpustakaan. Di sini pertama ada konsep organisasi, proses pembentukan perpustakaan, struktur organisasi perpustakaan, manajemen perpustakaan, dan kondisi, koordinasi, dan kepemimpinan perpustakaan. Di sini konsep organisasi. Konsep organisasi adalah bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individunya masing-masing. Dalam kurung, gaji, kekuasaan kerja, dan lain-lain. Yang bekerja sama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan organisasi. Agar tujuan organisasi dan tujuan individu dapat tercapai secara selaras dan harmonis, maka diperlukan kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak dalam kurung pengurus organisasi dan anggota organisasi untuk bersama-sama berusaha saling memenuhi kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab, sehingga pada saat masing-masing mendapatkan haknya dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi anggota organisasi atau pegawai maupun bagi pengurus organisasi pejabat yang berwenang. Lanjut, seterusnya ada proses pembentukan perpustakaan. Yang pertama itu ada menetapkan landasan hukum. Yang kedua, menetapkan sumber daya manusia. Yang ketiga, menyediakan koleksi. Yang keempat, menyediakan gedung dan parapet. Yang kelima, menyediakan dan memprogramkan anggaran. Dijelaskannya ini, bacakan saya. Ada yang belum bisa baca nih? Bisa semua kan? Nah, kecuali teman-teman ada yang nggak bisa baca, ya. Ini kan presentasi, bukan baca kan? Ya, tapi kalau presentasi sambil baca boleh. Menjelaskan poin yang ini apa maksudnya, poin yang ini apa maksudnya. Seperti itu. Kalau kamu baca, mendingan kita diskusi aja, ya. Silakan kawan yang mau tanya. Silakan. Kenapa digulir-gulir terus? Kan berurutan ya, tidak? Yang mana lagi tadi? Itulah sekian, sudah selesai. Coba dari slide pertama. Nah, ini apa nih? Ini bagian-bagian yang ada di isi makalah kan? Ya tak? Ya. Oke, kawan-kawan, terkait dengan media yang kami sampaikan ini sesuai dengan isi makalah. Makalah kami itu terdiri dari 5 bagian. Nah, kan itu tuh. Pertama, kedua, sampai kelima. Baiklah, saya akan menjelaskan dari yang pertama. Next slide. Nah, pertama yang berkaitan dengan konsep organisasi. Apa itu konsep organisasi, teman-teman? Yang dikatakan dengan organisasi itu adalah Baca. Maksudnya adalah contohnya apa? Alah, selesai lah tuh. Begitu orang presentasi. Siapa yang di antara kamu yang jaga untuk menjelaskan ini?
Tahu cakah? Ya, dusun-dusun bapak. Dusun kamu juga sama? Sama, ada? Kan biasa itu diskusi, ada moderator, ada presentator, ya kan? Nah itu, ada yang menanggapi pertanyaan dan seterusnya. Ayolah, kalau udah sanggup bilang menyerah pak. Apa menyerah? Mimpin diskusi pun nggak sanggup pak, lagi puasa. Ini slide-nya ini semakin nggak nampak ya tak? Seharusnya orang pakai slide itu biar nampak. Mana lah gelap, tambah gelap lagi, tagnya tambah sama gelap. Karena tag warna putih itu keren ya jadi kan. Nggak apa-apa lah. Gimana nih? Mau dijelaskan nggak? Nggak bisa kamu yang bisa menjelaskan ini. Ada yang bertanya enggak tentang slide yang ini? Langsung aja lah diskusi. Ada yang bertanya? Yang mau menjelaskan nggak ada nih? Yang ada yang mau membacakan. Apa pikir kamu pintar mau baca? Mungkin sampai jadi mahasiswa kalau nggak bisa baca. Nah sekarang yang slide ini ada pertanyaan nggak? Atau bapak rubah warna slide ini? Slide-nya terlalu gelap. Iya. Orang bikin media ini supaya lebih jelas, ini semakin tidak jelas namanya. Apa dia nih? Desain. Itu bukan ya. Nah itu nampak ada. Ini tulisannya jadi kecil. Putih aja lah. Bentar. Mau. Kasus ya. Makin tidak nampak. Ini karena dibikin manual nih, nggak mau otomatis ya. Nah itu lumayan deh ya. Nampak tuh. Terlalu banyak tag. Oke, slide yang ini ada yang mau ditanyakan?
Yang asli slide-nya ada di handphone masing-masing. Ada pertanyaan? Ada? No comment. Jelas? Jelas, next slide nih. Jelas? Jelas? Pembekalan jangan bertanya pula. Pembekalan awak bertanya mungkin lah ya tak? Itu terakhir kayak kalau nak bertanya. Halo? Ada? Jelas tak? Di slide pertama nih. Jelas? Ada yang mau bertanya enggak? Ada lewat? Salma ada atas nama Salma. Mau nanya ada slide ini? Enggak. Ini absen. English. Bapak itu nunggu itu. Yang mana yang kamu tidak mengerti? Organisasi adalah bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing. Jadi yang dimaksud dengan individualnya masing-masing itu terkait dengan gaji, kepuasan kerja, dan lain-lain. Tapi kan kalimat itu kan juga sebatas itu. Kalimatnya adalah bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing yang bekerja sama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Jadi yang terkait dengan gaji itu individual masing-masing itu yang terkait dengan gaji, kemudian kepuasan kerja atau hal-hal lain yang berhubungan yang individual. Itu yang dimaksud individual di dalam definisi ini. Paham loh? Ada lagi? Ini Salma, ini kasih nilai 1. Salma apa namanya? Salmawati ya? Hayati. Salma Yanti. Oke, siapa lagi yang nak dapat nilai hari ini? Bertanya. Ada pertanyaan lagi tak? Ini kasih nilai lah langsung. Ada yang mau dapat nilai A hari ini enggak? Enggak ada? Mana ini? Tidak mau. Kalau nggak ada lewatkan. Ini benar-benar sudah paham nih slide yang ini. Paham? Nih susah nih mahasiswa nih. Apa? Kalau diminta paham enggak? Ada jawaban. Kalau udah ada jawaban, Bapak jadi bingung. Paham Pak? Tahu? Apa yang kamu pahami setelah definisi? Pak, benar. Tidak? Paham atau tidak paham? Setelah definisi tadi yang Bapak jelaskan, kamu paham? Atau tidak? Kita mesti kok dulu. Atau buka bagiannya saja. Bagian makalahnya juga. Semua berdua.
Kalau anak suruh kerja ke kantor, tahu Pak, mau mana semuanya. Ya, Jadi kan ada mana nih mau di latar belakang. Terkait dengan latar belakang ini ada pertanyaan nggak? Ada? Apa nama lebih masukkan Pak. Seperti itu. Menjelaskan aja. Pak, maksud dari proses pembagian tugas memandang itu apa Pak? Yang mana? Memandang organisasi Pak. Ada yang mana? Yang pertama Pak, proses pelaksanaan. Memandang organisasi dari segi. Nah, pemakalah ada nggak yang mau menjelaskan ini apa maksudnya nih? Poin ini. Memandang organisasi dari segi sistem distribusi tugas. Itu kelompok makalahnya. Apa maksudnya yang mana? Ada yang mau menilai? Ada. Yang lain ada yang menilai tak? Proses pembagian tugas dalam organisasi itu kan tadi mengenai konsepnya sudah diketahui. Organisasi itu sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga dalam prakteknya masing-masing anggota tersebut nanti membagi tugas masing-masing dalam hal pelaksanaan program yang akan dijalankan. Jadi yang maksud yang kedua memandang organisasi distribusi tugas apa? Langsung ada to the point. Dan kemudian dengan di organisasi nanti ditentukan siapa-siapa saja yang menempati satuan tugas yang telah dibagi. Ini yang lupa menjelaskan itu, dilengkapi mencontoh, maka kita bisa menyederhanakan. Coba lihat dari ini. Dapat dikatakan bahwa organisasi sebagai proses pembagian tugas. Jadi organisasi itu proses pembagian tugas. Nah, proses pembagian tugas itu memandang organisasi dari segi apa? Dari segi distribusi tugas. Nah, contoh misalnya, kalau orang yang suka mirat ada ketua panitia, ada sekretaris panitia, ada bendahara, ada bagian konsumsi, lagi. Nah, paham semua kan? Nah itu yang maksudnya distribusi tugas tadi. Mana yang urusan konsumsi suruh konsumsi, mana yang sekretariat suruh sekretariat, mana yang bagian dekorasi dekorasi. Jangan disuruh galo-galo. Itulah namanya organisasi. Apa? Sudah malam ya. Kita terlalu formal membahas. Sehingga nanti kawan-kawan ngasih dulu. Oke. Masih ada? Naik? Lanjut? Terkait dengan rumusan masalah. Ini nggak ada pertanyaan ya? Karena itu kan sudah rumusan masalah jelas itu pertanyaan. Berarti pertanyaan apa? Nah, yang pertama nih.
bagian yang ditampilkan ini, adakah pertanyaan? Yang untuk nomor ini ada nomor 1, 2, 3. 3 poin ini yang berkaitan dengan apa nih? Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian kerja dan fungsi lewat hierarki otoritas dan tanggung jawab. Tapi kenapa harus ada 1, 2, 3 ya tak? Tapi kalau ada pertanyaan silakan, ditanyakan aja. Mau nanya bahasa Inggris itu juga apa? Bagaimana Jakarta? Yang khas otoritas. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, siapa yang mau menjelaskan? Tapi kalau nggak ada yang mau menjelaskan, biasanya yang menjelaskan waktu ini. Dari dulu belajar, dia menjelaskan. Siapa yang mau? Di awal organisasi. Siapa yang mau dulu? Iya. Masih nilainya. Kalau tak boleh nilai. Oke, kalau nanya Belum dijelaskan lagi Pak, yang organisasi. organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi lewat hierarki otoritas dan tanggung jawab. Yang membingung itu, nah, apakah yang dimaksud dengan bahwa fungsi lewat hierarki otoritas dan tanggung jawab? Tidak kan? Ada yang mau nilai? Tolong tanggapi pertanyaannya. Ada? Nah, ini apa aja yang tentang punya makalah? Ada yang mau menjawab dulu? Oke. Ayo, biar maaf ya, jawab. Ada yang mau dapat nilai dulu? Hierarki, kualitas. Ya, silakan. Sama. Kamu jelasnya bahasa kamu contohnya seperti apa? Apa yang kamu pahami? Belajar apa seperti itu? Belajar untuk menjelaskan, belajar untuk memberikan penjelasan. Silakan, Pak. Kenapa seperti itu, Pak? Besok nulis skripsi banyak yang dijelaskan 60 halaman. Nah, nggak boleh. Ada yang menjelaskan sama sekali kita mempunyai ada. Jelaskan ya kamu, ini kan pakai paku. Apa? Hierarki otoritas, otoritas itu kan jabatan. Hierarki itu apa tingkatnya? Yang ditingkatkannya Pak. Kan ada Ketua. Kalau misalnya di pemerintahan ada kepala pemerintahan, ada sekretaris pemerintahan, ada pustakawan, ada staf pelayanan teknis, staf pelayanan lainnya, administrasi dan sebagainya. Nah, maka yang dimaksud di sini, nah, yang terkait dengan konsep organisasi, di sinilah dikatakan bahwa organisasi itu koordinasi rasional kegiatan semua orang. Jadi semua orang itu ada kepala, jadi kan, ada sekretaris, ada staf, beberapa staf, ada pustakawan. Nah, maka dari situ pembagian pekerjaan itu berdasarkan bahasa bagiannya masing-masing. Nah, mana yang bagian pustakawan melaksanakan kegiatan yang dengan tupoksi pustakawan. Mana yang staf bagian administrasi silakan melaksanakan. Nah,
ada yang terjelas seperti itu. Ilmu baru berani. Atau hampir kamu kalah dengan menjelaskan ini gaya baru. Sudah ada kan? Sudah cepat kok. 3 semester baru. Tak ini betul rasanya baru. Nah berikut ada lagi pertanyaan. Sudah ada? Ini ada yang mau menjelaskan 3 poin ini? Ada? Artinya sudah ada dulu. Yang kedua yang baru. Ada pertanyaan? Atau ada yang menjelaskan bagian ini? Kalau tak ada yang bertanya menjelaskan. Yang nomor 2 yang Siapa namanya nih? Justina. mengadakan hubungan dari unit perwakilan dalam suatu kerja yang belum dibuka. Aku maksudkan. Nomor 2 artinya melakukan suatu kegiatan atau suatu proyek perhimpunan yang mengadakan hubungan dari unit perwakilan ke dalam suatu pekerjaan yang berbeda. Siapa yang menanggapinya? Silakan. Ada yang mencoba menjelaskannya? Jadi mengalah, lebih mengalah nih. Hubungan dari unit perwakilan ke dalam suatu pekerjaan yang berbeda. Unit perwakilan apa? Sepertinya organisasi yang dalam bentuk memilih struktur ya. Strukturnya misalnya ada struktur dari perusahaan, ada yang di provinsi, ada yang di Jakarta. Nah, itu yang maksud dengan hubungan dari unit perwakilan dalam satu pekerjaan yang menjadi. Artinya pertama seperti misal contoh Tiki, nama Tiki di panggilan ya. Bagaimana barang kita itu biasa punya sering kalau di online pernah jualan. Kalau ditanya kenapa? Kalau belanja aja ada yang bicara nanti ada itu. Atau itu kita ada struktur kelompok-kelompok yang mengerjakan pekerjaan. Nah, tentu unit ini itu nanti dimusikan dalam rangka apa? Untuk mengerjakan pekerjaan seluruh pekerjaan itu secara berat. Misalnya, mulai pertama kamu booking mulai, makanya mau beli. Setelah booking baru bayar. Setelah bayar baru packing kan? Packing nanti proses beberapa menit, ada beberapa jam, dan berapa hari.
Sudah itu baru masuk ke jasa kiriman, misalnya ada lagi ya apa ya kan? Artinya kan unik semua tuh. Nanti dari misalnya beli barangnya di Bogor, Bogor itu dikirim dulu ke pusat kantor di Bogor, kemudian kirim ke Jakarta, dari Jakarta langsung naik pesawat ke Jambi baru ke Bangkok. Sampai Bangkok ada lagi diolah kantornya. Nanti ada lagi bagiannya tempat terima barang, siapa yang ngatur barang murahnya di mana, yang nanti kalau barang itu datang, siapa yang menyerahkan, itu seperti itu. Itu lah problemnya. Paham? Lanjut. Berikut, ada yang mau ditanyakan? Belajar model ini lama nggak beda. Iya, Pak. Atau Pak ini, dari sekian banyak itu yang mana yang mau ditanyakan? Ya, itu waktu kita menjaga belajar. Motivasi saja supaya bisa melakukan. Ada? Pada bagian yang mana yang perlu kita diskusikan? Bagian struktur organisasi. Struktur organisasi. Ini. Bagian yang mana? Namanya? Anisaulia. Anisaulia. Ya, itu kan ada beberapa lembaga dari ada lembaga sekolah dasar, sekolah pertama, sekolah menengah sampai ke perguruan tinggi. Jadi yang ingin ditanyakan, kenapa setiap struktur organisasinya itu berbeda-beda? Oke, coba kita lihat. Ada yang mau menanggapi sebelum kamu menjelaskan dulu? Kan tentang perusahaan kebakaran gitu. Pak, menjelaskan ini. Oke, kita lihat di SD. SD, ya. Ada kepala sekolah, di bawah kepala sekolah ada namanya kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan dibantu oleh layanan teknis dan layanan. Nah, tahu dari kapan yang maksud dengan layanan teknis dan layanan perpustakaan? Kalau kepala perpustakaan tahu lah. Jadi belajarnya kepala perpustakaan, ya kan? Tapi kepala perpustakaan, Iya Pak. nah, sekarang aku tanya, paham nggak kita dengan layanan teknis dengan layanan pustaka? Perpustakaan. Tahu? Nggak tahu. Apa kalau cepat kamu bilang nggak tahu jawab. Belakang. Ada yang mau menjelaskan? Ada? Ada? Kalau menjelaskan cepat. Layanan teknis itu terkait dengan misalnya datang buku ditulis buku apa saja yang datang, harganya berapa, tulis dalam katalognya, ya kan? Nanti disampul, kemudian nanti di stempel, kasih amplop segala macam lah, sehingga nanti siap untuk dipinjamkan. Nah, pekerjaan perpustaka itu melayani orang yang pinjam buku, mengembalikan buku, membutuhkan buku, wah itu dia. Paham? Ya. Di SMP tambah lagi dengan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Ini kan bedanya. Nah, kenapa di SMP ada lagi layanan teknologi informasi dan komunikasi? Ada kemungkinan kalau tingkat SMP itu perpustakaan sudah menggunakan digitalisasi. Oh, pakai sistem Pak. Minjam itu sudah pakai komputer, kan? Nah, kan termasuk bagian layanan teknologi. Atau dalam itu koleksinya dalam bentuk digital, bisa diakses menggunakan komputer. Di komputer itu terdapat misalnya ada ribuan buku, nanti tinggal buka. Itu namanya layanan teknologi informasi dan termasuk juga mengkomunikasikan menggunakan teknologi
terkait dengan pengguna perpustakaan. Ada buku baru nih, buku cerita gitu kan. Mereka tidak mengalami gitu kan. Mata pelajaran mulai momen biasa aja. Bukan kamu boleh ya. Tapi kan kamu lah. Nah itu yang masuk di dalam layanan teknologi inovasi dan kemudian pada tingkat apa nih? Sama ya? MTS, SMP MTS, sama ya? Yang ini SMA. Oh SMA jawabannya apa? Ya, SMA jawabannya. Jawabannya. Kalau yang nama SD ini pada umumnya dikit tadi ini. Coba kamu lihat, hampir setiap desa ada SD kan? Ya. Apakah setiap desa itu ada SMP? Ya. Biasanya pada umumnya setiap kecamatan Pak, tapi yang di kecamatan itu ada 2, ada 3, bahkan ada yang 1 cuma 1. Tapi ada MTS-nya. Ya. Ya kan? Nah, sekarang Bapak tanya, apakah setiap kecamatan itu ada SMA? Ada. Ada yang ada yang tidak. Ada yang kecamatannya yang ada SMA. Singkatan apa? Singkat. Nah, maka di sini ada layanan yang lain. Nah, yang lain itu apa? Kalau sudah ada tata usaha, kenapa dia itu pakai tata usaha? Karena perpustakaan pakai tingkat SLDA, kan ada lebih dikit jumlah dibandingkan SMP, apalagi SD. Kalau misalnya di dalam sebuah kecamatan itu ada 10 SMP misalnya, atau mungkin 4 SMP, SMA itu cuma 1, SMK itu cuma 1, ya kan? Iya pada umumnya. Kenapa? Orang yang melanjutkan pendidikan tamat dari SMP atau MTS tadi itu cuma di SMA itu, di SMK itu, atau di aliyah yang itu, atau bahkan dari daerah luar seperti kementerian. Kalau kementerian itu pada umumnya banyak juga orang luar kan, maka dia itu menjadi besar. Nah, besar itu tentu koleksinya juga harus banyak. Nah, mungkin murid banyak, mungkin tetap dikit, ya kan? Nah, maka perlu ada tata usaha secara khusus. Nah, kemudian di sini ditambah kelompok jabatan fungsional. Nah, apa itu kelompok jabatan fungsional? Itu namanya pustakawan. Kenapa perlu pustakawan? Kalau koleksi buku sudah banyak, harus tahu cara-cara bagaimana di dalam mengelola perpustakaan. Nah, dulu kan pustaka, dan di sini disebut dengan kelompok jabatan fungsional. Fungsional itu sama dengan dulu, sama jabatan seperti ini. Berikutnya, habis ya? Kurang tinggi ada? Kalau itu bukan dari. Itu SMA ya mana dari? SMA ada gambar bukannya? Oh, SMA itu sama dengan apa? Sama dengan SMP. Ya. Nah, kalau kurang tinggi baru banyak. Nanti kenapa misalnya perpustakaan kita tidak ada, nanti tanya dengan Pak Sofi aja. Pak, kenapa misalnya bagian penasaran ada? Kemudian di struktur itu ada, Pak. Mau ditanyakan, kan? Iya. Ada lagi pertanyaan? Selain itu, yang mau dapat dari Bapak saja yang pertanyaan. Atau nanti bawa pulang. Ini bawa pulang rumah. Ada. Ada lagi yang belum kebahas? Please. Nah. Iya. Kalau tidak ada dari bagian yang belum dijelaskan tadi, yang mana yang tidak dijelaskan? Nah, itu yang saya bahas. Bertanya, nggak tahu apa yang ditanya. Ya. Kemudian disuruh
menjelaskan, nggak tahu apa yang menjelaskan. Ketika manusia yang mau kabur, tidak tahu yang apa yang dia ketahui dan tidak tahu apa yang akan dia ketahui. Itu akan dicari di bawah. Kan ada bapak buat kursinya sebenarnya? Ada Pak. Ada pertanyaan? Menjadi komponen. Ada pertanyaan? Menjelaskan nggak? Oh, Pak. Pertanyaan ada Pak? Nah, itu namanya di P4 gitu. Ya nanti tanya udah tahu. Kalau menjelaskan sudah tahu. Kalau menjelaskan saya tahu apa yang sudah saya pahami. Itu bahasanya. Kalau bertanya, saya tahu apa yang perlu saya ketahui. Kawan menjelaskan yang mana? Ada. Yang bermain Mau lihat yang bermain? yang di konsep. Yang mana? Iya. Ada di dalam makalah tadi lah. Ini. Ya. Yang dituliskan sehingga pada saat masing-masing mendapatkan haknya dapat memiliki rasa keadilan. Ada di dalam makalah tadi. Sehingga Pada saat masing-masing mendapatkan haknya dan dapat memenuhi rasa keadilan yang baik. Nah, ini Pak, seperti apa hak yang dapat memenuhi rasa keadilan baik dan bagus bagi yang berada di sini. coba kita baca kalimat itu dari halaman agar tujuan organisasi dan tujuan individu dapat tercapai secara selaras dan harmonis, maka diperlukan kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak, pengurus, organisasi dan anggota organisasi untuk bersama-sama berusaha saling memenuhi kewajiban masing-masing secara bertanggung sehingga pada saat masing-masing mendapatkan haknya dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi anggota organisasi atau pegawai maupun bagi pengurus atau pejabat pemerintahan. Jadi kalau terkait dengan rasa keadilan, ini kan lebih menitik beratkan ke insentif, apakah itu gaji, apakah itu honor. Ya. Nah maka dari itu, ya di sini dikatakan masing-masing mendapatkan haknya dan memenuhi rasa keadilan. Jadi kalau punya jabatan itu tinggi, ya wajar, punya honor lebih tinggi. Kalau setahun, ya gaji lagi setahun, jangan kamu nih kepala. Ya ada. Kenapa? Ya harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau tugasnya satu lah gajinya. Nah maka di sini dikatakan masing-masing mendapatkan haknya dan memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan itu ditimbang melalui apa? Dari jabatan, dari kinerja. Nah kalau itu bisa dan memungkinkan misalnya staf itu dapat lebih besar dari kepala desa, apabila tidak bisa dia bekerja menunjukkan kinerjanya tinggi, maka disebut dia lembur. Lembur. Nah, lembur tadi. Karena kuasa itu lembur, awalnya lembur, itu tambah selesai. Jadi keadilan baik bagi anggota organisasi, anggota itu kan yang tidak punya jabatan, ya, anggota apa posisi mana, gitu kan, ataupun pegawainya, maupun bagi pengurus, atau di dalam ini pejabat. Kalau nggak pengurus namanya pejabat. Mana itu? Kepala, sekretaris, itu ada lagi kabit, kabak, kabit, kabak, gitu ya. Apa namanya? Rian. Hah? Rian. 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 Bahasanya pendengaran umum. Kampung saya sini bang. Oke.
Oke. Apabila ada pertanyaan berikut atau apa yang kamu pahami terhadap materi makalah itu, silakan ungkapkan di kelas ini. Karena waktunya waktu masih ada. Itu kan udah minumnya. Masuk. Silakan. Jadi mau bertanggung jawab kalau Bapak Mugo. Jangan. Ya. Tapi kalau nggak itu solusinya pasti tidak ada komentar apa-apa. Kamu menyampaikan siapa tidak, pemahamannya kayak kamu miliki, bertanya tidak. Akhirnya apa? Kualitas itu lewat saja. Kenapa? Sudah mau apa? Setelah ini, bukan itu yang tidak lagi. Bukan masalah rindu, masalah materi belajar. Oke ya? Silakan kita datang betul-betul. Baiklah, mungkin untuk sekian hari ini. Banyak lainnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan kata kuliah. Assalamualaikum.